Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Jadi pada episode kali ini aku kedatangan tamu Bang Reski Sefti Isnanda. Halo Bang Reski. Hai Ais. Ya, jadi untuk kawan-kawan, kenalin ini Bang Reski Sefti Isnanda. Mungkin untuk Bang Reski bisa kenalin dirinya dulu sama kawan-kawan semua. Oh ya, jadi buat kawan-kawan semua yang belum kenal aku tentunya ya kan, ini kita kenalan dulu. Jadi nama Reski Sefti Isnanda. Jadi sekarang aku sebagai ketua divisi dari himpunan mahasiswa. Nah, dan di sini juga kebetulan dari undangan dari Pak Podcast sendiri itu sebagai ketua mission. Oke, jadi Bang Reski sekarang juga jadi ketua mission ya Bang ya. Boleh ceritain nggak dulu Bang, mission itu apa? Mungkin kawan-kawan di sini belum pada tahu mission itu apa. Makasih Ais. Ini kita ceritain secara detail atau enggak nih? Kan Ya, kita ceritain aja dulu Bang, mission itu sebenarnya apa lu? Sikit-sikit aja. Ya. Nah, jadi kan kalau dari secara keseluruhan mission ini acara himpunan. Jadi tiap tahunnya dari pada pertama kali himpunan ini terbentuk pada tahun 2014 itu sudah dilaksanakan mission. Nah, untuk sekarang ini mission itu udah ke yang ke-8. Jadi sudah lumayan lama lah ya kan. Kayak udah ke-8. Betul. Berarti dari tahun 2012 tadi Bang. Ya, 2012 tahun 2012 berdirinya Teknik Pertambangan dan himpunan itu diresmikan 2014. Jadi mission dari 2014 juga udah dilaksanain dan tahun ini mission yang ke-8. Oke. Untuk mission ini tujuannya sebenarnya apa sih Bang? Kenapa diadain acara mission? Nah, untuk mission itu sendiri untuk buat kawan-kawan nih yang belum mengenal, tujuan dari kami mengadakan mission itu meningkatkan rasa percaya diri tentunya. Itu ada berbagai macam perlombaan dari terus bisa juga sebagai rasa bakat-bakat dari kawan-kawan semua kan yang ingin mengikuti perlombaan ataupun dan juga kemampuan diri dan tentunya nih khususnya nih untuk mahasiswa pertambangan itu menambah wawasan seputar dunia pertambangan gitu. Oke, jadi berdasarkan beberapa aspek tadi maka dibuatlah acara mission ini. Itu ya Bang ya. Ya, betul. Untuk mission tahun ini sendiri mengusung tema apa sih Bang? Untuk mission tahun ini jadi kami mengangkat tema Our Mind is Our Future. Nah, Our Mind is Our Future. Ya betul. Keren kali temanya. Ini sebagai suatu kita bilang gimana lah dari pertambangan itu ke depannya mengingat prospek di tambang Indonesia sendiri bagaimana? Di mission sendiri itu ada acara apa aja sih Bang? Jadi kan kayak Abang bilang tadi dibuat untuk meningkatkan rasa percaya diri dan atau kemampuan diri kan. Berarti kan ada perlombaan gitu kalau kita bilang untuk mengasah bakat. Berarti kira-kira ada acara apa aja sih Bang yang ada terdapat di dalam mission tahun ini? Ini buat kawan-kawan semua berhubung sekarang di keadaan masih pandemi, ya semoga lah ya kan pandemi kita tetap hilang lah. Sekarang jadi kami mengangkat dilaksanakan secara daring. Jadi ada beberapa ya betul. Jadi ada tiga tahapan kegiatan dari mission itu sendiri.
Untuk yang pertama itu ada private, yang kedua itu main event, dan selanjutnya itu pasca event. Oke, Terus berarti ada gambar lah ya kan buat ada kawan-kawan yang tiga berarti ingin ya, tahu. Bang, ya. Dari 3 kegiatan ya, berarti ada 3 rangkaian yang digabung menjadi satu, itulah jadinya mission SK itu ya, Bang, ya. Oke, tadi kalau nggak salah aku tangkap itu ada pra-event, main event, dan pasca event. Untuk pra-eventnya sendiri itu untuk perlombaan apa sih atau acara apa pra-eventnya? Oh ya, jadi kami ada kegiatan private. Jadi untuk private itu lebih dilaksanakan secara virtual. Itu dibuka untuk khalayak umum dari mulai siswa, siswi SMA atau madrasah maupun mahasiswa dari perguruan tinggi. Jadi bisa dibilang untuk khalayak umum lah. Oke, jadi masih itu untuk orang-orang yang terbuka ya, untuk siswi SMA, untuk mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi, kita juga boleh ikut di pra-event berarti. Ya, jadi untuk private sendiri itu ada 6 cabang lombanya. Ada 6 cabang lomba, banyak ya Bang ya? Ya ini kan juga untuk menambah wawasan, bakat-bakat lah dari mungkin kawan-kawan kita yang ini seperti wadahnya lah mereka untuk menuangkan inspirasi mereka itu. Ya. Jadi dari 6 cabang lomba itu ada apa aja Bang? Oh ya, untuk cabang lombanya itu yang pertamanya baca puisi, esai, desain poster, public speaking, fotografi, dan videographer. Video pendek. Oke. Cabang lomba ini bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi di Indonesia, juga mahasiswa dan mahasiswi, berarti terbuka untuk khalayak umum. Kalau bukan pelajar mahasiswa boleh ikut nggak Bang kira-kira? Ya, jadi untuk mungkin ada beberapa kawan yang gap year nggak bisa, jadi dengan menampilkan KTS-nya, KTS SMA aja gitu. Ini kan untuk siswa dan mahasiswa. Kalau bukan siswa dan mahasiswa yang udah tingkat senior itu boleh ikut nggak kira-kira? Ya mungkin kita pertimbangkan lomba-lomba lainnya nanti. Kan? Jadi ini memang khusus yang masih aktif lah gitu. Oke, untuk pra-eventnya sendiri tanggal berapa Bang bisa mulai ada dibuka pendaftarannya? Mungkin dari kawan-kawan yang di sini dengar pengen ikut lomba di pra-event sendiri. Oh ya, buat kawan-kawan yang private itu kami masih buka pendaftaran ya kan. Sebelumnya itu kami udah buka pendaftaran dari tanggal 20 Agustus sampai 10 September. Itu untuk gelombang pertama. Jadi kami buka itu ada 2 gelombang. Dari gelombang pertama tanggal 20 Agustus sampai 10 September, dan gelombang kedua itu tanggal 14 sampai 30. Nah, mungkin kawan-kawan nih bertanya nggak, kenapa di gelombang ya udah 2 kali dibuka pendaftarannya? Nah, jadi kami ingin memaksimalkan nih, seandainya kalau kita mendaftar di gelombang pertama itu biayanya tentunya lebih murah. Jadi untuk buat kawan-kawan nih yang mau daftar sekarang masih tanggal 20 dan masih ada 10 hari lagi tentunya. Ya, dan untuk sekarang ya masih di gelombang pertama ya Pak? Ya betul. Jadi buat kawan-kawan nih yang lagi dengerin, jangan sampai baru daftar di gelombang kedua, karena kalau di gelombang pertama karena biaya pendaftarannya lebih murah. Iya. Nah, jadi buat kawan-kawan nih, ayo ikut beberapa proyek kami, tentunya ada berbagai hadiah menarik dan tentunya di bisa. Oke, berarti ini pesan juga dari Mbak Reski buat kawan-kawan semua, tuangkan aja semua apa yang kalian miliki di dalam diri kalian, terus berkarya gitu ya Bang ya.
tadi itu sedikit saja tentang pra-event ya, yang salah satu acara dari rangkaian di Mission 8 WSK. Salah satunya lagi itu ada main event ya Bang? Iya, main event. Main event itu apa sih Bang? Coba Abang mungkin bisa cerita sedikit kayak gimana main event itu. Nah, ini buat kawan-kawan. Jadi untuk main event itu lebih jelasnya itu untuk main event itu ada namanya SMEM. Jadi SMEM itu Syah Kuala Mining Engineering Competition. Nah, untuk SMEM sendiri itu merupakan ditujukan untuk mahasiswa atau mahasiswi khususnya teknik pertambangan di seluruh Indonesia. Oke, berarti berbeda dengan pra-event tadi, main event ini khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi teknik pertambangan di seluruh Indonesia. Ya, berarti seperti itu ya Bang. Jadi untuk SMEM sendiri kami dilaksanakan juga secara online atau daring. Itu dilaksanakan di universitasnya masing-masing atau di tempat kediaman. Ya, berarti karena kondisi pandemi kayak gini, semua kegiatan juga dilaksanakan secara daring ya Bang ya? Ya. Dan mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kan. Sebagai informasi juga buat kawan-kawan, jadi dilaksanakan secara daring dan ini menggunakan sistem tim. Jadi nanti ada beberapa cabang tim. Ini nanti ada beberapa cabang lomba. Jadi satu himpunan tambang itu hanya mengirimkan satu timnya untuk mengikuti 6 cabang perlombaan SMEM. Oke, berarti setiap himpunan dari universitas tersebut mengirimkan satu tim untuk berkompetisi di acara SMEM ini Bang ya. Syah Kuala Mining Engineering Competition. Oke, tadi aku dengar Abang bilang ada beberapa cabang lomba. Kira-kira cabang lomba apa aja sih Bang yang bakal diadain oleh SMEM tahun ini? Cabang lomba ini yang pertama itu water test. Jadi itu lebih ke kompetisi. Yang kedua itu ada software competition, studi case competition, bench blasting, jet blasting, dan tanking. Berarti ada 6 cabang lomba yang bakal diadakan secara virtual tahun ini ya Bang ya? Oke, berarti untuk SMEM sendiri kapan Bang pendaftarannya mulai dibuka? Kawan-kawan dari universitas lain yang lagi dengar udah semangat nih membara berapi-api pengen berkompetisi ya kan? Ya, ini mungkin dari kawan-kawan juga persiapkan tim-timnya dulu mungkin karena pendaftarannya memang sudah dibuka dari tanggal 20 Agustus kemarin. Nah, untuk akhir pendaftarannya masih lama nih kawan-kawan, masih sampai hingga 1 Oktober 2021. Jadi masih ada sampai 1 Oktober 2021 masih lama ya. Kawan-kawan yang lagi 1 bulan lebih lagi lah Bang, persiapannya juga pasti bakal lebih matang lah untuk kawan-kawan yang lain ya kan. Iya, berarti untuk kawan-kawan nih yang lagi dengerin dari universitas lain, dari himpunan mahasiswa teknik pertambangan dari universitas lain, itu yang tertarik untuk ikut SMEM itu udah bisa mempersiapkan diri, udah bisa mulai daftar ya Bang ya? Ada biaya pendaftarannya nggak Bang? Oh ya, jadi untuk SMEM itu pendaftarannya sebesar 1.500.000 per tim. 1.500.000 per tim. 1.500.000 itu dapat apa aja Bang? Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, apa aja sih yang kami dapat?
Ya kan uang 1.500.000 itu kan gede, Iya. Bang. Pasti orang bertanya. Jadi itu juaranya tentunya ada dapat piagam, itu sertifikat tentunya dan dikirim ke masing-masing. Dan yang bentuk-bentuk lainnya itu seperti bisa untuk khusus untuk perlombaan itu sendiri dan untuk menunjang kegiatan nggak sangat kelas secara daring, kami juga menyediakan voucher tentunya. Oh, berarti dapat voucher internet juga gitu, Bang ya. Ya, Jadi voucher internet, t-shirt itu disediakan oleh panitia. Oke, berarti 1.500.000. Kalau kalian juara, kalian dapat hadiahnya lagi. Kira-kira cocok lah, Bang ya, 1.500.000. ya sangat worth it lah. Ya, worth it. Oke, jadi kan biasa setiap kompetisi itu dia ada pembatasan tim, Bang. Kira-kira semen ini bakal ada pembatasan tim nggak? Oh guys, semen sendiri hanya 10 tim. Oke, berarti cuma 10 tim ya yang bisa ikut berkompetisi di semen tahun ini. Nah, ayo daftarkan timun sebelum kehabisan slotnya. Jadi buat kawan-kawan nih, ayo segera daftar timnya, daftarin terus timnya mulai dari sekarang, persiapkan timnya karena cuman ada 10 slot tahun ini ya. 10 slot untuk seluruh Indonesia, Bang ya. Ya, betul. Terus berarti rangkaian terakhir pasca event. Coba diceritain, Bang, sedikit, Bang, tentang pasca event nih. Mungkin orang-orang masih kurang tahu nih. Apa sih acara yang ada di pasca event? Nah, ini kan jadi dalam KLI Service itu juga itu sudah pasca event. Jadi kami dari pihak Vision sendiri bukan hanya mengadakan perlombaan. Jadi kami juga melakukan tahun ini karena berhubung pandemi, maka menyerahkan namanya web seminar nasional atau biasa disingkat jadi webinar. Nah, itu kawan-kawan. Jadi untuk tahun sebelumnya kan kami memang mengadakan seminar nasional nih. Kita menyesuaikan kondisi lah. Jadinya webinar nasional. Oke, berarti secara daring namanya webinar atau web seminar nasional. Ya, betul. Kira-kira mau dibuat seperti apa sih, Bang, webinar ini? Nah, untuk webinar di sini kami akan melaksanakannya itu tiga series. Nah, untuk series pertama itu pada tanggal 2 November dan series kedua itu pada tanggal 4 November dan yang terakhir itu sebagai penutupan dari rangkaian acara Vision lainnya itu dirasakan 7 November. Oh, berarti ada 3 hari, tanggal 2 November, 4 November, 7 November. Jadi sehari satu series, Bang. Ya, dan tentunya itu menghadirkan pemateri-pemateri yang handal di bidang pertambangan itu sendiri. Oke, berarti ada pematerinya tuh pemateri yang ahli lah di bidang-bidangnya itu kan. Jadi buat kita yang masih belajar, yang masih terus harus menuntut ilmu, bisa belajar banyak dari webinar tersebut. Ya, mungkin biar kawan-kawan lebih tertarik nih, Bang, sama webinarnya, bisa dikasih tahu nggak temanya apa, pembahasan dari webinarnya itu? Nah, jadi kan untuk webinar ini sendiri kami mengangkat dengan 3 subtema. Yang pertama itu Ada 3 subtema. Ya, betul. Ada 3 subtema. Yang pertama itu optimalisasi sektor pertambangan sebagai pemulihan perekonomian pasca COVID-19. Yang pertama itu optimalisasi sektor pertambangan sebagai pemulihan perekonomian pasca COVID-19. Nah, benar, kawan. Jadi buat kawan-kawan yang udah berpikir nih, kayak mana ekonomi pasca COVID, itu juga bisa berpikir bagaimana
revitalisasi perekonomian melalui sektor pertambangan. Kira-kira seperti itu lah. Mungkin kawan-kawan yang berpikir ini khusus pertambangan, enggak, ya kan? Ini bukan hanya khusus pertambangan, tapi secara keseluruhan sektor pertambangan itu luas dia. Jadi ada berbagai macam ilmu, bukan hanya sebagai pertambangan. Nah, industri pertambangan itu salah satu industri yang besar, jadi nggak hanya menyangkut anak-anak pertambangannya di dalamnya ya Bang ya. Ya betul. Oke, untuk subtema yang pertama kira-kira mungkin kawan-kawan udah pada jelas. Untuk subtema yang kedua kira-kira gimana Bang? Nah, untuk yang kedua itu ada kami mengambil tema upaya pemanfaatan energi storage system dalam menjaga stabilitas cadangan minerba di Indonesia. Terus ada subtema yang ketiga juga. Nah, yang ketiga itu ada peluang dan tantangan self-directed learning di masa pandemi bagi mahasiswa pertambangan. Oke, berarti ini untuk pembahasannya tentang mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di masa pandemi ini melalui Zoom atau media-media lainnya. Kayak mana sih tantangannya itu ya Bang? Ya, bisa karena jangan pandemi ini menghalang lah kita belajar di mana, terutama bagi mahasiswa pertambangan. Kan mahasiswa teknik itu terutama pertambangan kita terkenal dengan kuliah kita di lapangan, yang seperti itulah. Ini kan dengan kita harus belajar sendiri di rumah, cuma bisa melalui media Zoom atau yang lain-lain, menjadi tantangan tersendiri lah bagi kita mahasiswa teknik pertambangan. Nah, buat kawan ingin kami lebih lanjut nih, gimana sih webinar yang diadakan di Mission ini sendiri, nanti join kami pada tanggal 7. Oke, untuk pendaftaran webinar kira-kira kapan Bang? Nah, mungkin buat kawan-kawan yang tahu juga kapan webinar. Ini sabar-sabar dulu lah kan, karena pun webinarnya di bulan September. Jadi kami hanya membuka dari tanggal 11 Oktober sampai 25 Oktober 2020. Oke, berarti 11 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2021. Untuk biayanya kira-kira berapa Bang? Nah, untuk kawan-kawan yang udah mulai tertarik di baik dari subtema dan maupun hal lainnya tentang Mission, itu kami buka secara gratis teman-teman, dan dapat diikuti oleh seluruh khalayak masyarakat di Indonesia, tidak hanya terbatas di mahasiswanya. Oke, berarti webinar ini gratis, nggak dipungut biaya dan boleh diikuti oleh siapa saja, nggak dibatasi persyaratan gitu. Dan untuk persyaratannya untuk sekarang nggak ada, jadi pure gratis. Dan juga nanti untuk webinar kami juga menyediakan nih buat kawan-kawan hadiah, dan tentunya untuk bincang lah gimana sih webinar di sini. Berarti udah nggak dipungut biaya, kita gratis gitu kan, dapat ilmu, bisa dapat hadiah lagi ya kan. Gimana lagi berarti? Jadi jangan lupa tanggal 11 Oktober sampai tanggal 25 Oktober pendaftarannya dibuka. Buat kawan-kawan jangan sampai ketinggalan, nggak kebagian slotnya lah, karena terbatas ya masalah itu. Ya, terbatas. Ya, karena jadi dia banyaknya antusias dari masyarakat lain. Jangan sampai nggak kebagian slotnya. Udah gratis, dapat ilmu, dapat hadiah lagi. Apa lagi coba? Cuman di webinarnya Mission WSK. Oke, jadi udah 3 rangkaian acara Mission itu kita bahas.
kira-kira kalau kawan-kawan juga nih yang masih kurang nih menurut mereka info dari mission yang udah kita bicarain dari tadi, bisa kemana Bang? Buat kawan-kawan nih, mungkin secara gambaran umum sudah dapat di mana ini mission itu sendiri dan kegiatan apa aja. Dan mungkin untuk info lebih lanjut dapat kita ikuti di Instagram @mission_usk. Nah, di situ ya, kita akan update selalu tentang perkembangan dan bagaimana tentang perkembangan dari mission itu sendiri. Berarti bisa ke Instagram. Dari Instagram itu kira-kira nanti ada kontak personnya juga ya pasti Bang. Ya pastinya. Mungkin ataupun bisa juga yang melalui DM Instagramnya. Oke, boleh DM langsung ke Instagramnya Mission juga boleh ya kan? Dibalas sama adminnya. Kira-kira ada lagi Bang kontak personnya selain Instagram? Oh mungkin bisa ke email mission yaitu email mission hmtpmission @gmail.com. Kawan yang bisa langsung kontak juga ke emailnya panitia Mission USK 2021. Oke, berarti buat kawan-kawan jangan lupa stay tune terus di Instagram Mission, cari terus infonya, jangan lupa ada banyak perlombaan. Ya, kira-kira itu aja sih Bang yang dibahas tentang Mission. Kalau mau tahu ya coba aja cari tahu sendiri. Ya. Bisa lah gali-gali informasi kan, stalking. Ya bisa. Mungkin kita nggak semua bisa lihat di Instagram ya kan. Iya. Kan ini pasti pada punya lah Instagram sekarang kan. Nah, kita cari informasi di Instagram juga bisa lebih gampang. Oke Bang Reski, makasih Bang untuk waktunya udah mau mampir di Abu-Abu Berkata. Jadi cukup sekian, sampai jumpa di next episode di Abu-Abu Berkata, podcastnya HMTP USK. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.